Faslun, ini satu pasal. Wa amma lafzatu ta'ziyati fala hajra fihi. Adapun lafaz takziah maka itu tidak terbatas padanya. Jadi lafaz takziah itu umum sekali. Kita datang ngucapin bela sungkawa, yaitu namanya udah takziah. Ya, kita turut berduka cita atas meninggal almarhum atau almarhumah, itu namanya udah takziah. Jadi lafaznya tidak terbatas, banyak sekali. Fabi ayyi lafzin azzahu hasolat, maka pakai lafaz apa saja ketika dia bertakziah udah hasil. Begitu. Jadi kalau kita datang nih Bapak Saudara, ya kemudian kita bilang, saya turut berduka cita atas keluarga kamu yang meninggal dunia. Ya, itu begitu udah takziah namanya. Semoga Allah akan memberikan yang terbaik ya buat kamu. Itu namanya udah takziah juga. Pokoknya ucapan-ucapan apa saja yang kira-kira itu pas untuk kita ucapkan saat takziah, itu udah hasil. Jadi enggak mesti satu lafaz, satu redaksi. Kata Imam Nawawi, fabi ayyi lafzin azzahu hasolat, maka pakai redaksi lafaz apa saja. Tuh berarti kan umum sekali. Apa saja dah. Ya, itu digunakan pada saat takziah, hasolat, hasil. Makanya masalah takziah itu tidak berbatas pada kita sesama kaum muslimin aja. Gitu. Tetangga kita bukan orang Islam, non muslim, ya kebetulan dia lagi berduka cita, kita datang, boleh juga. Kita turut berduka cita atas meninggalnya ya keluarganya tuh. Boleh, itu namanya udah takziah. Ucapannya pun umum sekali. Ya, cuma jangan ada kata-kata semoga Allah ampunkan ya mayit yang meninggal. Nah itu enggak. Sebab kalau orang kafir kagak ada kemungkinan diampuni. Kali kalau doain kepada keluarganya boleh. Ya, keluarganya. Tapi kalau mayit udah kagak nyambung doanya. Gitu. Jadi kita disuruh mendoakan kepada sesama kaum muslimin. Baru nyambung tuh doa. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu nyambung. Al ahya minhum wal amwat. Kalau kepada orang kafir ya itu bukan itu yang dimaksud. Boleh kita takziah, silahkan. Ya itu turut berduka cita namanya kita. Jadi dalam ajaran Islam, pandangan Islam itu umum sekali. Ya jadi dibolehkan kita. Karena memang kita disuruh selalu berbuat baik kepada siapa saja. Ya kepada siapa saja disuruh melakukan kebaikan. Nah ketika kita takziah, lafaznya pun umum sekali. Itu hasil semuanya. Wastahabba ashabuna ayyakula bi ta'ziyatil muslimi bil muslimi, dan ashab kita Imam Syafi'i menganjurkan pada saat ya seseorang itu berkata di dalam takziahnya muslim dengan muslim, a'zamallahu ajraka wa ahsana azza'aka wa ghafara limayitika. Kira-kira artinya semoga Allah senantiasa memuliakan ya ganjaran kamu, membesarkan ganjaran pahala kamu, dan Allah akan memperbaiki dengan sebab ya apa musibah yang kamu dapat, dan semoga Allah ampunkan mayit ya orang yang meninggal kamu. Nah itu umum dah. A'zamallahu ajraka wa ahsana azza'aka wa ghafara limayitika. Ini biasanya muslim bil muslim. Begitu. Takziah muslim kepada orang yang muslim. Wa bil muslimi bil kafiri. Nah, ada lagi yang kedua. Takziahnya muslim kepada orang kafir. A'zamallahu ajraka wa ahsana azza'aka. Tuh, semoga Allah ya muliakan ya apa? Ajroka, ganjaran kamu. Ya karena dia lagi dapat musibah ya, kemudian wa ahsana azza'aka, dan Allah akan memperbaiki ya azza'aka, yaitu duka citanya kamu. Wa bil kafiri bil muslimi, kalau orang kafir dengan orang muslim, ahsanallahu azza'aka wa ghafara limayitika. Tuh, jadi ada kata-kata wa ghafara tuh. Kalau ghafara limayitika itu khusus buat orang muslim.
Kalau bukan orang muslim, hanya kita mendoakan kepada yang hidup. Yang hidup tuh, yang lagi berduka cita, doain, nggak apa-apa. Ya, sebab Allah nggak mungkin, ya itu menutup kemungkinan orang yang masih hidup itu bisa aja dapat hidayah. Itu. Tapi kalau yang udah meninggal dunia kafir, nggak boleh didoain. Tapi kalau orang kafir kemudian dia masih hidup, kita doain, boleh. Ya kenapa? Ya sebab hidayah itu bisa saja nanti Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah seperti itu. Makanya itu tadi ada kata-kata a'zamallahu, ya begitu. Padahal dia kafir, boleh. Cuma mayitnya nggak didoain. Nggak ada waghfara limayyitika, nggak ada. Begitu. Semoga Allah mengampunkan ya yang meninggal. Nah yang meninggal ini udah kagak nyambung karena dia bukan orang Islam. Nah kalau orang Islam baru kata-kata waghfara limayyitika. Tapi kalau kita mendoakan buat keluarganya yang masih hidup walaupun dia non muslim, boleh. Ya semoga Allah memberikan yang terbaik buat kamu, boleh tuh. Ya kalau doa kita diterima, bisa masuk ke Islam, dia dapat hidayah. Nah seperti itu. Ya jadi tidak ada salahnya tuh kita mendoakan kepada siapa saja. Ya walaupun dia non muslim, ya mudah-mudahan dengan doa-doa kita itu kan namanya kebaikan. Ya makanya kita kalau mendoakan orang lain, malaikat mendoain kita, amin, semoga kamu juga seperti itu nanti Allah kasih. Tuh, jadi nggak ada salahnya. Cuma yang tidak boleh ada kata-kata ghafara limayyit. Coba lihat di sini, nggak ada kata-kata ghafara limayyitika. Ya itu seperti itu. Tapi kalau orang muslim pasti ada kata-kata wa ghafara limayyitika. Kalau kepada orang kafir, ya orang muslim datang dibilang a'zamallahu ajroka wa ahsana azzaaka. Udah cukup dua aja. Wa ghafara limayyitikanya nggak ada. Wa bil kafiri bil kafir. Kalau orang kafir dengan orang kafir gimana? Ahlafallahu alaik. Tuh, ini juga untuk yang hidup didoain. Semoga Allah ganti nanti kamu yang terbaik. Nah begitu. Terkait tentang mayitnya nggak didoain, nggak ada kata-kata wa ghafara limayyitika, nggak ada. Wa ahsanu ma yu'azza bihi, dan yang terbaik apa yang ditakziahkan dengannya. Marwaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, seperti apa yang diriwayatkan oleh kami di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, an Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, semoga Allah memberikan keredoannya buat Usamah dan buat Zaid. Qala arsalat ihda banatin nabi, telah mengutus salah satu putri Nabi Muhammad SAW ilahi, ya kepada Rasulullah, tad'uhu wa tukhbiruhu, yang putri salah satu dari Nabi tadi mengajak dan memberikan informasi anna sobiyan lah, bahwasanya ada anak daripada dia, awibnan, sobi atau ibnan sama aja. Sobi itu anak laki-laki yang masih kecil, ibnan juga sama, anak laki-laki. Ya diberikan informasi kepada Rasulullah bahwa fil mauti, dia sudah meninggal dunia. Faqala lirrasuli, maka ia berkata kepada ya utusannya, kepada Rasul, irji' ilaiha, kembalilah kamu kepadanya. Jadi Rasulullah bilang begitu, ya udah kamu kembali kepada ya dia, fa'ahbirha, berikan informasi, kasih tahu, kata Rasulullah nih kepada keluarganya yang anaknya baru saja ya wafat, yang baru saja meninggal dunia. Kasih tahu, beritakan, informasikan, anna lillahi ta'ala ma'akhaza walahu ma'ata, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia ambil, dan bagi Allah ta'ala apa yang ia beri. Tuh. Jadi pada dasarnya yang diambil itu adalah milik Allah, karena sebenarnya kita bukan dikasih tetapi dipinjemin. Tuh, pada dasarnya apa yang kita pegang, apa yang kita genggam, apa yang kita miliki sebenarnya itu ariyah, pinjaman. Sehingga satu saat Allah akan ambil lagi.
karena itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang menjadi milik Allah itu Allah berhak untuk mengambilnya lagi. Walahu ma'atau, dan bagi Allah ma'atau sesuatu yang Allah berikan. Nah, kita juga sering diberikan. Itu juga diberikan hanya sekedar titipan, bukan untuk benar-benar kita miliki. Nah, makanya suatu saat yang Allah kasih akan diambil lagi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi begitu. Ya, jadi apa saja, harta, pangkat, jabatan, anak, keturunan, kekayaan, itu semuanya apa yang dikasih sama Allah termasuk titipan, dan itu ya akan diambil lagi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nyawa kita. Nih ruh kita nih dititipin, ya dititipin, dan ada batasnya karena kita dikasih dititipin, ada batasnya. Nah, suatu saat kalau udah sampai batasnya diambil lagi sama Allah. Itu maksudnya anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya Allah tergantung dengan masa yang udah ditentukan. Jadi semuanya ada masanya. Sampai gelas aja tuh Pak, ada masanya juga. Suatu saat kalau jatuh pecah, ya memang udah waktunya. Nah, seperti itu. Piring juga begitu. Piring wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Suatu saat jatuh, ya emang udah waktunya. Mau hati-hati bagaimana juga, kalau memang udah waktunya itu piring pecah, ya udah jatuh, hancur. Nah, seperti itu. Nah, kita juga begitu. Ya, ajal kita udah ditentuin. Ya, itu namanya bi ajalim musamma. Tinggal nunggu waktu aja semuanya. Nah, ini yang dikatakan wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Pamurha, ya udah jalan sana. Fal tasbir, silakan ya engkau sabar. Wal tahtasim, kemudian berharaplah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa zakara tamamal hadisi, kemudian dia menyebut kesempurnaan tuh hadis. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi nih, fahadzal hadisu min a'zami qawaidil islami. Hadis ini termasuk kaidah-kaidah dasar-dasar Islam yang paling besar. Al-mustamilati ala muhimmatin kasiratin, yang meliputi atas hal-hal yang penting, min usuluddin wa furu'ihi, terkait tentang usuluddin dan furu'uddin. Jadi hadis ini menjadi satu dasar kaidah Islam yang sangat besar karena meliputi hal-hal yang penting. Di situ ada usuluddin, tauhid, ada furu'uddin, masalah ya syariat, fikih. Ya, jadi di sini ada usuluddinnya, ada furu'uddinnya. Wal adab, ada lagi adabnya. Nah, adab ini namanya tasawufnya. Gitu. Karena memang agama terdiri dari usuluddin, furu'uddin, ada adab. Ya, makanya ilmu yang wajib kita pelajari ada ilmu akidah, ilmu tauhid, itu usuluddin. Ada ilmu furu', ilmu fikih contohnya. Ada lagi adab, ya tasawuf. Ya, makanya orang kalau udah belajar ilmu tasawuf akhlaknya tinggi. Nah, seperti itu. Ya, jadi perlu ada adab, perlu ada akhlak. Ya, sepinter apapun orang kalau kagak punya akhlak, nggak ada artinya sama sekali. Ya, makanya tasawuf ini penting. Orang kalau udah belajar ilmu tasawuf nanti akhlaknya tinggi. Ya, sekarang banyak orang-orang yang nggak punya akhlak. Ya, seperti itu. Akhlaknya nggak ada. Ngaji sih ngaji, cuma akhlaknya nggak ada. Nah, seperti itu. Hati-hati. Ya, jadi kita akhlak itu lebih tinggi kebanding daripada ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Seperti itu. Nah, ini nih hadis ini semuanya meliputi tuh kata Imam Nawawi, dasar-dasar Islam yang penting-penting. Usuluddinnya ada, furu'uddinnya ada, adabnya ada. Terus apa lagi? Wasobri, lagi kesabaran termasuk ada di sini. Ya, disuruh sabar ala nawazili kulliha, atas musibah-musibah yang menimpa dirinya semuanya. Wal humumi wal asqami wa ghairi zalika, humum ya rasa susah, wal asqami sakit,
wa ghairi zalika, dan lain daripada itu, minal a'rodi, dari sifat-sifat yang ada di dunia. Itu a'rod, misalnya sakit, susah, sedih, gembira, itu termasuk a'rod yang ada di dunia ini yang kita rasakan. Nah, itu semuanya perlu ada kesabaran yang menimpa kepada kita semua. Itu hadis itu Masya Allah, ya, kata Imam Nawawi, meliputi itu semuanya. Wa makna anna lillahi ta'ala ma'akhoza. Sekarang apa sih artinya anna lillahi ta'ala ma'akhoza? Sesungguhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ia ambil. Jadi apa yang diambil sama Allah, apa yang dipegang sama Allah, diraih lagi sama Allah, sebenarnya itu milik Allah gitu. Jadi diambil lagi, bukan berarti ini milik kita ya, sebenarnya itu milik Allah, cuma sekarang Allah mau ambil lagi. Itu namanya anna lillahi ta'ala ma akhoza. Nah, makanya istirja itu ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita, ya, ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali. Tuh, berarti begitu. Kita ini milik Allah, bukan kita aja, semua yang kita miliki ya itu juga milik Allah, dan mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini maknanya anna lillahi ta'ala ma akhoza. Kata Imam Nawawi bilang begini, annal alama kullahu milkun lillahi ta'ala. Semua alam, alam itu artinya masiwallah, selain Allah itu namanya alam. Tuh, jadi al-alam masiwallah. Alam itu artinya semua selain Allah itu namanya alam. Nah, jadi kata Allah al-alam kulluh milkun lillah. Tuh, begitu. Jadi alam semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud anna lillahi ta'ala ma akhoza. Annal alama kullahu milkun lillahi ta'ala. Alam semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yakhuz, maka Allah tidak pernah mengambil ma sesuatu, huwa, ma itu lakum, milik kamu. Sebenarnya Allah nggak ngambil yang menjadi milik kamu, yang diambil milik Allah, cuma dipinjemin sama kita. Tuh, begitu. Makanya artinya begitu, Allah nggak pernah ngambil sesuatu yang memang sesuatu itu milik kamu. Mana yang kita miliki? Nggak ada. Kita punya harta bukan milik kita, itu titipan dari Allah. Kita punya pangkat bukan milik kita, jabatan dari Allah. Tuh, begitu. Kita punya ruh, ya, itu bukan milik kita, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dibilang ya falam yakhuz ma huwa lakum. Maka Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang sesuai itu milik kamu. Coba cari mana milik kita, nggak ada. Kita nggak punya, Bapak Saudara. Ya, makanya kita, ya Allah, apa sih yang kita sombongin? Nah, seperti kita kagak punya apa-apaan. Ya, kelihatannya doang punya, padahal itu titipan. Kapan aja kalau Allah ambil, bisa nggak? Bisa. Nah, seperti itu. Ini kalau kita perhati, ini hadis, Masya Allah. Ya, kata Imam Nawawi, ini menjadi dasar-dasar kaidah Islam. Ya, jadi semua yang diambil itu bukan milik kita. Allah nggak mau ngambil kalau itu milik kita. Yang diambil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi falam yakhuz ma huwa lakum. Maka dia Allah tidak pernah mengambil ma sesuatu, huwa itu ma lakum, milik kamu. Jadi huwa kembalinya ke ma. Ma itu isim mausul boleh, ma itu nakiro mausufa jadi boleh. Jadi ma allazi boleh bimakna allazi, atau ma bimakna syai', sesuatu apa saja. Ya, itu ya yang memang itu milik kamu. Silakan, mana yang milik kita, nggak akan diambil sama Allah. Tapi kita ya nggak punya apapun, sekecil apapun yang disandarkan kepada kita, itu pada dasarnya pemberian dari Allah. Sehingga pantas Allah bilang begitu. Ya, semua alam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak
mungkin Allah mengambil sesuatu yang itu miliknya kamu. Bal akhoza, akan tetapi dia Allah mengambil mahwa sesuatu yang dia itu lahu miliknya Allah, indakum yang ada pada diri kamu. Tuh begitu. Jadi Allah mengambil sesuatu yang sesuatu itu ada pada diri kamu. Bi maknal ariyah, maknanya itu ariyah. Apa ariyah? Pinjaman. Tuh. Jadi ariyah itu artinya pinjaman. Ya, sekedar dipinjemin. Nah kita kalau dipinjemin, suatu saat diambil lagi, marah nggak kita? Ya kagak. Mohon ya, itu barang yang saya pinjemin, saya mau pakai, ambil lagi ya. Ya ulangin, jangan milikin. Nah begitu. Ini minjem kayak milikin, jangan. Tuh. Jadi kita pulangin lagi karena yang punya mau ambil. Begitulah ya kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Saudara, kalau kita pikir ini hadis, ya nggak ada lah kekuatan dalam diri kita. Makanya pantas Allah ya itu berfirman dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Itu begitu, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dha'ifa, lemah kita Bapak Saudara. Ya begitu. Jadi jangan ngaku kita yang paling hebat, kita yang paling kuat. Jangan. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya, kalau selama ini kita kuat, itu hanya disandarkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat itu bisa diambil lagi. Nah ini yang dimaksud ya bi maknal ariyah. Jadi kalau ditanya ariyah itu artinya apa? Pinjaman. Wa makna, dan bermula arti walahu ma'ato. Kan tadi ada hadis lagi tuh ya. Hadisnya kan tadi ya anna lillahi ta'ala ma'akhoza. Terus ada lagi walahu ma'ato. Sekarang apa artinya walahu ma'ato? Bagi Allah sesuatu akto yang Allah berikan. Annama wahabahu, sesungguhnya sesuatu yang dihibahkannya oleh Allah terhadap itu kepada kamu. Ya, jadi mawahaba itu yang dikasih. Sesuatu yang Allah kasih kepada kita itu laisa kharijan an milki, artinya tidak keluar dari milik Allah. Jadi sesuatu yang Allah kasih buat kita bukan berarti itu udah keluar dari milik Allah, tetap masih milik Allah. Jadi semua yang diberikan sebenarnya tidak keluar dari milik Allah. Bal huwa lahu subhanahu, akan tetapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu Allah akan melakukan bihi padanya mayasya'u, apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah bisa bertindak, bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Makanya Allah nggak ada salahnya Bapak Saudara. Allah mau melakukan apa aja boleh. Makanya kita sebagai manusia nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak boleh kita suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Udah serahin aja. Ya, makanya orang yang kerja kemana-mana tujuannya bukan nyari duit, sebab duit emang udah dikasih sama Allah. Cuma tugas kerja nyari apa? Ibadah, niatin. Ya, kita pagi-pagi pergi tugas kemana aja, itu niatnya ya ibadah, nyari keridhaan Allah, bukan pengen nyari duit, mau ke impres, mau nyari duit, enggak. Ya, tetapi untuk ibadah. Karena duit rezeki udah dikasih sama Allah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita tujuannya begitu, mau dapat mau kagak, ya udah nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita memang mau ibadah, mau mencari ya apa? Ya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang kita belum sampai ke situ tuh. Belum. Nah, makanya kita kalau udah ngaji nanti sampainya ke situ. Ya, jadi kita kerja ya itu bukan mau nyari duit. Ya, di sana lo kerja lo, nyari duit sana. Ya, duit mah gak usah dicari, Allah yang udah kasih. Nah, cuma kita kerja nyari ridho Allah, niatin ibadah. Nah, masalah kita kerja dapat atau kagak dapat duit itu tidak menjadi urusan. Nah, seperti itu. Sehingga nggak ada kekecewaan kita kepada Allah. Coba kalau kita ya kerja ya pengen dapat duit, ternyata udah kerja-kerja gak dapat duit, kecewa kita. Ya Allah, bagaimana nih sih saya? Tuh Allah yang disalahin. Nah, jadi semuanya udah
ya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu bihi ma yasha. Tuh, jadi Allah akan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Makanya ada orang ya kagak lulus SD, duitnya bisa banyak. Ya, bisa jadi kaya. Tapi ada orang yang punya ya pendidikan yang hebat, fakultasnya hebat, jurusannya hebat, ekonomi lagi SE lagi, sarjana ekonomi, tapi susah. Ada nggak? Ada. Nah, jangan dibilang SE itu menjamin ya. Sebab yaf'alu bihi ma yasha. Tuh, jadi tugas kita belajar mencari ridho Allah. Ya, belajar itu nyari ridho Allah, jadi ibadah. Anak-anak kita belajar untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya begitu, bukan pengen nyari kerjaan. Tuh, apalagi pengen jadi kaya. Nah, begitu. Sebab kekayaan semuanya yang ngasih siapa? Allah. Tuh. Ya, jadi bal huwa lahu subhanahu yaf'alu fihi ma yasha. Ya, jadi Allah bisa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau kita tujukan buat ibadah jadi pahala semuanya. Mau ngapain aja pengen ibadah, kerja ibadah, ya kita ke sekolah ibadah, tujuannya untuk ibadah. Nah, seperti itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah bi ajalin, udah ada temponya yang udah ditentuin. Fala tajza'u, maka kamu nggak usah berkeluh kesah. Tuh, jadi hidup ini udah diatur semuanya. Udah diatur semuanya. Makanya fala tajza'u, jangan berkeluh kesah. Nah, kita kalau benar-benar perhatiin hadis, enak kita hidup itu. Udah ya tinggal ngikutin alur aja. Nggak boleh ya berkeluh kesah, karena semuanya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna man qabadahu qadin qada ajalu al musamma, maka sesungguhnya orang-orang yang udah dicabut tuh, digenggam dalam genggaman Allah, ya memang ajalnya udah sampai, yang udah ditentuin. Tuh, jadi kalau seorang dicabut nyawanya, ya memang udah sampai. Nah, itu fa inna man qabadahu qadin qada ajaluhu al musamma. Fa muhalu ta'akhurihi au taqaddumi anu, maka mustahil terbelakang atau terdahulu, nggak mungkin, karena memang sesuanya sesuai dengan ketentuan. Nggak ada yang didahulukan, nggak ada yang dilambatkan, mustahil. Ya ini terlambat nih, mestinya meninggalnya kemarin jadi sekarang, nggak ada. Ya begitu. Atau dia lebih dulu, nih dia mestinya bulan meninggal, kok udah meninggal duluan? Nggak ada. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil terlambat dan lebih awal dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza alimtum hadza, kalau kamu tahu ini kullahu semuanya. Nah, kalau kita udah tahu ini semuanya, pasbiru, kita tinggal disuruh sabar. Wahtasibu, dan mencari keridhaan Allah, menazala bikum, apa yang memang terjadi pada diri kamu. Jadi kalau kita udah tahu ini semuanya, apa yang terjadi pada diri kita, disuruh sabar sama mencari ridho Allah. Udah satu itu aja, sabar sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkeluh kesah. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru warwaina fi kitabin Nasa'i bi isnadin hasan. Semoga Allah ya berikan kita ya kesabaran dan senantiasa selalu istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.